Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahu. Bapak Ibu jemaah tarawih Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita melaksanakan puasa. Kita menahan haus dan lapar. Mungkin perut kita lapar, kerongkongan kita dahaga, tetapi karena iman sebagai modal bagi kita untuk masuk ke dalam Ramadan ini, menghantarkan kita untuk tetap bahagia dan masa damai di siang hari maupun di malam hari. Seperti pada malam hari ini kita juga hadir beramai-ramai di rumah Allah, menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang disayangi Allah, kita semua bisa menikmati sampai akhir Ramadan nantinya, sehingga kita kembali menjadi kepada kefitrahan kita, menjadi orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita bacakan sebuah ayat. Ayat ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua. Allah menyampaikan kepada kita semua dalam ayatnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Akankah kalian masih akan ingkar, kata Allah. Allah katakan, dulu kalian mati, kata Allah, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, summa yumitukum summa yuhyikum, dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un. Bapak Ibu, kalau dulu kita pernah mati, benar, kita dulu tidak pernah ada. Adakah Bapak Ibu yang ada di ruang ini hidup 100 tahun yang lalu? Tidak ada, kita tidak pernah hidup 100 tahun yang lalu. Belum ada di antara di masjid ini yang berumur 100 tahun. Kita dulu tidak ada. Sekarang Bapak Ibu, kita nyata di masjid ini sekarang. Kita ada. Coba pukul pipi kita, terasa kan? Ada. Kita ada sekarang. Hidup. Summa yumitukum. Kemudian nanti suatu saat, entah esok ataupun lusa, kita akan dimatikan oleh Allah.
Bukankah ada di antara saudara-saudara kita yang pada Ramadan yang lalu masih bersama dengan kita, dan ternyata sekarang tidak lagi karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita sudah meninggal. Mungkin ibu kita sudah meninggal. Saudara kita, teman kita, tetangga kita, mungkin anak kita juga sudah ada yang meninggal. Tunggu kita menunggu giliran waktu kita. Kapan kita akan mati? Pasti kita akan mati. Tidak ada yang bisa membantah hari ini. Ada tidak, Bapak dan Ibu, yang bisa membantah kalau kita tidak akan mati? Tidak ada. Kemudian akan dihidupkan kembali. Summa yuhyikum. Ini mungkin. Karena kita tidak pernah melihat orang mati hidup lagi, kan? Iya, Bu. Tidak ada kita melihat orang mati hidup kembali. Ada tidak kita melihat orang mati hidup lagi? Mungkin yang ada dalam sinetron ya. Mungkin itu yang kita lihat, kan? Tapi anak-anak jangan takut pulang nanti itu nada itu. Ya. Tidak pernah ada itu. Itu hanya dalam sinetron. Tidak ada. Yang hidup menjelma menjadi apapun, tidak ada. Tapi kalau nanti kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah, Bapak dan Ibu. Walaupun hari ini kita tidak pernah melihat siapa yang akan membangkitkan kembali setelah hancur menjadi tulang belulang di dalam tanah. Bapak Ibu, apa sulitnya bagi Allah yang dulu menciptakan kita dari tiada menjadi ada, kemudian kita dimatikan? Apa sulitnya kalau untuk mengumpulkan tulang belulang yang hancur dalam tanah untuk hidupkan kembali? Tidak ada sulitnya bagi Allah. Siapa yang akan menghidupkan kembali? Dialah Allah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu, summa ilaihi turja'un, dan kembali. Jadi kita akan pulang, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bicara kematian, sepertinya menyeramkan sekali kalau kita bicara mati. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita pulang ke kampung kita yang sesungguhnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kampung kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita yakin, Bapak dan Ibu, kita akan dihidupkan kembali dan kembali kepada Allah. Itulah yang selalu kita ucapkan dalam setiap salat kita, Malik Yaumiddin, hadirnya hari akhir. Dan inilah yang membedakan kita, Bapak dan Ibu, dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau hewan setelah dia hidup, mati, hancur menjadi tanah, tidak ada lagi. Jadi pupuk dia, organnya menjadi pupuk organik dia. Tanam-tanaman dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan, mati dia. Seluruh organ-organnya menjadi pupuk organik dia. Tubuh kita ini juga, bangkai kita ini juga dimatikan oleh Allah, dan tubuh yang kasar ini juga jadi pupuk organik dia. Tapi wa nafakha fi mir ruhi, yang dari Allah akan kembali kepada Allah, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak ada kembali itu, Bapak dan Ibu, ya tidak perlu kita sholat, tidak perlu kita puasa, sama aja kita dengan makhluk yang lain. Tapi inilah yang membuat kenapa Bapak dan Ibu mau melaksanakan ibadah puasa, mau sholat, mau beribadah, infak dan semuanya,
kita mati-matian Bapak dan Ibu mengumpulkan dan mengumpulkan bekal kita untuk pulang Bapak dan Ibu. Karena kita sekarang merantau. Kita akan pulang. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, seorang perantau yang pasti pulang ke kampung halamannya, dia harus pulang dengan bahagia, membawa bekal yang cukup untuk pulang. Dan itu kita sekarang Bapak dan Ibu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi. Jangan ingkar kata Allah. Ikuti aturan Allah yang telah Allah berikan kepada kita untuk hidup di perantauan ini agar kita bisa pulang dengan selamat, membawa bekal yang cukup akan kembali kepada Allah. Sehingga ketika kita cukup bahan untuk pulang, cukup bekal untuk pulang, yang pemilik jiwa ini akan memanggil kita dengan panggilan kesayangannya sebagaimana disebutkan. Ya, iya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa inilah Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa juga waktu sholat kita, imam kita juga membacakan ayat wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma badaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man taqwa wa qad khaba man dassaha. Allah berikan bersih dan suci jiwa ini. Harus kita kembalikan pulang nanti dalam keadaan bersih dan suci. Wa nafsim wa masawwa, demi jiwa dan penyempurnaan. Allah sandingkan dengan tujuh sumpah Allah itu, 6 yang besar dengan 1 itu jiwa. Wa nafsim wa masawwa. Inilah tugas kita dalam hidup ini, menapaki kehidupan ini, bagaimana setiap saat menghapuskan jiwa ini agar sedia kembali kepada kefitrahan. Apakah setiap saat kita istighfar merasa bersalah? Apakah sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari Jumat ke Jumat? Yang paling besar inilah saum Ramadan Bapak Ibu. Membersihkan jiwa itu agar senantiasa dia berada dalam keadaan bersih. Sehingga nanti kita akan mencapai derajat itu, la'allakum tattaqun Bapak, menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat di mimbar ini khatib berwasiat Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benar enggak Pak? Setiap Jumat di mimbar ini. Bertakwalah dengan sebenar-benar bertakwa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ini yang mau kita raih. La'allakum tattaqun. Dan jangan kalian mati kata Allah, melainkan dalam keadaan betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa antum muslim. Jadi muslim yang sebenarnya, muslim yang kafah. Inilah yang kita latih selama bulan Ramadan Bapak. Menyempurnakan dan menyempurnakan agar kita betul-betul menggunakan kesempatan yang baik ini. Kenapa Bapak Ibu Allah sediakan pembersih yang besar Ramadan ini? Karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita pulang dalam keadaan bersih, kembali kepada kefitrahan, sebagaimana dilahirkan dalam rahim ini. Agar semua keingkaran yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, bersih dia kembali. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, Bapak. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tam. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tam. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Ini surat Luqman Bapak dan Ibu. Kalau kita baca dari ayat yang ke-33, 34, Allah berfirman luar biasa Bapak. Kalau kita membaca ayat itu,
Kita bisa melindungi Bapak. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala maulun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yanzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Luar biasa baik-baik. Hai sekalian manusia, kata Allah, takutlah kepada Rabbmu dan takutlah pada suatu hari, Bapak dan Ibu. Apa hari itu, Pak? Anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya, teman semua tidak bisa saling menolong. Kita ketika itu hanya berjuang untuk diri kita sendiri. Sekarang saatnya untuk saling tolong menolong, Bapak dan Ibu. Kalau waktunya itu tidak ada lagi, Bapak dan Ibu, kita akan berjuang mengejar apa yang kita lakukan selama hidup kita. Hari itu pasti, kata Allah, inna wa'dallahi haqqan. Hari itu pasti, kata Allah. Maka dari itu, kata Allah, janganlah penipu-penipu, lambain-lambain tangan dunia, syaitan-syaitan memperdayakan kamu selalu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ikut lambain-lambain tangan syaitan, Bapak dan Ibu. Kita melupakan bahwa setiap saat Rasulullah Muhammad SAW melambai-lambaikan tangannya juga kepada kita semua. Fattabi'uni, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW setiap saat sampai hari kiamat nanti melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua, Bapak dan Ibu. Ikutlah aku, katanya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah. Di lain pihak juga lambain-lambain tangan setan juga melambai-lambain tangan nih kepada kita. Lambain-lambain tangan dunia, lambain-lambain nafsu kita. Nafsu setannya, nafsu hewannya. Inilah pertempuran kita, Bapak dan Ibu. Pertempuran itu, Bapak dan Ibu, sekarang saatnya di bulan Ramadan ini kita harus menang melawan pertempuran ini. Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Nafsu hewannya, nafsu syaitannya, dan nafsu dunia kita. Untuk menuju satu tujuan kita, menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti akan mati, karena pasti akan kembali kepada Allah. Karena Allah sediakan dua pilihan kepada kita. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man taqwa wa qad khaba man dassaha. Tergantung kita, Bapak dan Ibu. Mau ke kiri, mau ke kanan. Mau masuk ke dalam nerakanya Allah atau ke dalam surganya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di mana akan mati, Pak. Ramadan tahun ini bisa saja Ramadan yang terakhir bagi kita, Bapak dan Ibu. Tidak ada yang bisa memberikan garansi Ramadan akan berjumpa dengan kita. Jangankan Ramadan yang akan datang, yang masih tersisa di tahun ini, di bulan ini saja, tidak ada juga yang bisa memberikan garansi kita akan bisa sampai akhir Ramadan nanti. Bisa saja, Bapak dan Ibu, tarawih malam ini bisa saja menjadi tarawih terakhir bagi kita, Bapak dan Ibu. Baju yang kita pakai sekarang ini, Bapak dan Ibu, bisa saja belum pasti siapa yang pemuka baju ini, Bapak. Saya tadi pakai baju ini di Payakumbuh, Bapak dan Ibu. Saya pakai di Payakumbuh baju ini. Nggak tahu saya nanti siapa yang pemuka. Apakah nanti baju ini dibuka di rumah sakit, digunting orang di rumah sakit, ataukah baju ini nanti dibuka di pembaringan ketika kita mau dimandikan setelah kita menjadi mayat, Bapak dan Ibu? Kita tidak tahu. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kesempatan yang masih ada sekarang ini masih kita maksimalkan untuk selalu mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mumpung Bapak dan Ibu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, kalau kita telah meninggal dunia, Bapak dan Ibu, kalau kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kita, Bapak dan Ibu. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sepanjang apapun titel kita, tidak akan pernah disebut lagi, Bapak dan Ibu. Kalau seorang yang bergerak profesor, doktor, insinyur dan semuanya di belakang embel-embel namanya, semuanya ada. Jenderal ini, jenderal itu, semuanya. Kalau sudah meninggal, Bapak dan Ibu, orang akan bertanya, jam berapa mayatnya datang, kata. Di mana mayatnya akan dikuburkan? Di mana akan disemayamkan mayatnya? Jangankan titel kita, nama kita saja tidak disebut lagi, Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi kita. Hanya mayat, mayat, dan mayat. Bawa mayatnya ke sini. Baringkan mayatnya. Angkat mayatnya. Itu saja lagi, Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin karangan bunga, papan bunga itu sampai 1 kilometer, tidak ada artinya, Bapak dan Ibu. Tidak ada gunanya bagi kita. Sehebat apapun kita, Bapak dan Ibu, dalam beberapa waktu juga akan dilupakan oleh orang lain. Orang tidak akan ingat lagi dengan kita. Oh, kalau pekerjaan kita, jabatan kita, yang sekarang kita seolah-olah kita yang merasa hebat, akan digantikan oleh orang lain. Sudah ada orang yang menggantikan. Dan semua akan berjalan dengan semestinya, walaupun kita tidak ada. Apa yang mau kita banggakan? Begitu juga dengan keluarga kita, Bapak dan Ibu. Anak, istri dan semuanya akan berduka. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Mereka akan kembali sebagaimana biasanya. Dan semua kita akan hanya tersimpan dalam album kenangan lagi, Bapak dan Ibu. Syukur-syukur kalau kita meninggalkan anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita. Karena itu, Bapak dan Ibu, karena kita, masing-masing kita akan berjuang sendiri nantinya, Bapak dan Ibu. Siapkan hari ini bekal kita untuk pulang. Itu saja, Bapak dan Ibu. Apa? Setelah kita mati nanti, ilmu-ilmu kita yang kita ajarkan agar mengalir menjadi ilmu yang bermanfaat selama diamalkan dan bermanfaat bagi orang lain. Apapun profesi kita, ajarkan ilmu-ilmu itu, Bapak dan Ibu. Sedekah jariah kita yang selalu mengalir. Sekarang saatnya, Bapak dan Ibu. Bagaimana pembangunan masjid-masjid, musala-musala. Gunakan harta yang ada itu sekarang untuk di jalan Allah, untuk bekalmu untuk pulang, Bapak dan Ibu. Tidak ada gunanya lagi nanti. Hanya anak-anakmu yang akan bertengkar berebut harta warisan itu. Sekarang jadikan untuk bekalmu untuk pulang, Bapak dan Ibu. Ketika memang anak-anak kita sudah cukup untuk kita tinggalkan bekalnya, jangan kita tumpuk lagi. Sedekah jariah yang mengalir. Anak yang soleh, Bapak dan Ibu. Sudahkah engkau siapkan anak-anakmu menjadi anak yang soleh, Bapak dan Ibu? Kita sering prihatin, Bapak dan Ibu. Mungkin juga di masjid ini mungkin menjadi saksi juga. Setiap mayit yang terbujur di tempat ini, ketika dimintakan anaknya untuk menjadi imam, Bapak dan Ibu, tidak ada yang mampu anaknya, silakan ustaz sajalah. Bagaimana dia akan mendoakan kita, menyalatkan kita, jadi tidak bisa, Bapak dan Ibu. Ketika akan memandikan, dia tidak mampu. Serahkan saja kepada ustaz, kepada ini. Apa memang tugas ustaz untuk memandikan mayat orang tua kita, ayah dan ibu kita? Ini, Bapak dan Ibu. Kalau hanya anak kita pulang ketika kita meninggal dunia, pada dia hanya untuk memoto kita, men-shooting kita seperti ini, Bapak dan Ibu. Kemudian mengupload ke sosial media, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah meninggal ayah saya, gitu. Kan ini sering sekarang kita lihat. Apa? Dia tampilkan fotonya waktu mengangkat ayahnya, tapi dia tidak tampilkan foto ketika menyalatkan ayahnya, karena dia tidak mampu menyalatkan ayahnya. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala.
Kami sangat yakin dan percaya, Bapak Ibu yang hari ini ada di masjid ini, tentunya sudah menyiapkan semuanya untuk pulang Bapak Ibu. Karena kita pasti akan pulang. Sudah menyiapkan investasi kita, baik harta yang kita tinggalkan untuk mengalir ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, maupun anak-anak yang saleh yang kita ajarkan. Bapak dan kita manfaatkan Ramadan tahun ini Bapak dan semaksimal mungkin. Maksimalkan Bapak dan baik ibadah kita, begitu juga membaca Al-Quran. Khatamkan Al-Quran Bapak dan kalau tidak 1 kali, kalau tidak 3 kali, minimal 2 kali Bapak dan Ibu. Kalau di hari biasa baru mengkhatamkan 1 juz 1 hari. Kalau di bulan Ramadan ini minimal 3 kali kita khatamkan selama bulan Ramadan Bapak dan Ibu. Atau paling kurang 2 kali. Itu membedakan kita dengan hari-hari yang lain Bapak. Kalau di hari yang tidak pernah kita khatamkan, ya kita khatamkan minimal 1 kali Bapak dan Ibu. Artinya ada peningkatan-peningkatan kita Bapak. Karena ini juga yang akan menolong kita nanti di hari akhir nantinya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita semua dan mampu mengantarkan kita kembali kepada fitrah, menjadi orang yang muttaqin la'allakum tattaqun. Banyak wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.